Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya setiap perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya itu pasti mengandung nilai manfaat, yang mana manfaatnya itu pasti akan dirasakan oleh hamba-hambanya tersebut yang menjalankan perintah Allah tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika Allah melarang kita semua sebagai hamba-hambanya untuk menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya akan dirasakan pula oleh hamba-hambanya yang senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah yang telah Allah larangkan kepada hamba-hambanya. Makanya kunci hidup kita di dunia ini, kalau hidup kita ingin bahagia, kalau hidup kita ingin sukses, kalau hidup kita ingin tenang, kalau hidup kita tidak ingin banyak masalah, maka solusi jalan keluar yang paling mudah yaitu jadilah manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita sami'na wa ata'na, sendiko dau terhadap semua aturan-aturan yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Kita siap menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah larang. Kalau itu kita jalankan, kalau itu kita laksanakan, maka hidup kita di dunia ini akan senantiasa dalam ketenangan, akan senantiasa dalam kedamaian, akan senantiasa dalam semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita semua sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen tenang hidupnya, kalau pengen tentram hidupnya, kalau pengen bahagia hidupnya, maka kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua siap menjalankan semua perintah-perintah Allah dan tentunya siap menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, maka bersegeralah untuk sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, maka bersegeralah kita laksanakan puasa. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, maka jadikan diri kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan masih banyak lagi semua perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita. Dan tentunya seperti yang tadi di awal, setiap perintah itu kalau kita laksanakan, maka manfaatnya akan kita rasakan pula. Manfaatnya akan kita rasakan sendiri. Begitupun juga dengan semua larangan-larangan Allah yang telah Allah larang kepada kita, yang telah Allah haramkan kepada kita, maka usahakan kita semua hindari. Maka usahakan agar kita semua jangan sampai melaksanakan. Maka usahakan jangan sampai diri kita melakukan semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, Allah melarang kita untuk makan babi, maka hindarilah jangan sampai kita
makan babi. Kita makan-makan yang halal-halal saja seperti daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging kerbau dan lain sebagainya. Dan contoh lagi, Allah melarang kita untuk senantiasa jangan bermaksiat, maka usahakan kita hindari yang namanya kemaksiatan. Jangan sampai kita minum minuman, jangan sampai kita berjudi, jangan sampai kita semua melakukan aktivitas-aktivitas yang sia-sia. Kalau itu kita semua hindari, kalau itu semua kita tinggalkan, maka yakinilah kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang taat, yang senantiasa hidupnya dalam ketenangan, hidupnya dalam kedamaian, hidupnya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita semua sebagai hamba-hamba Allah, jadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti akan mati. Kita semua akan pulang ke akhirat nanti. Tinggal diri kita selama hidup di dunia ini, banyak amal solehnya atau banyak maksiatnya, banyak amal solehnya, banyak pahalanya atau banyak dosanya, atau banyak melakukan dosa-dosa. Kalau diri kita selama hidup di dunia ini banyak taatnya, banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, maka insya Allah hidup kita akan selamat, hidup kita akan bahagia di akhirat nanti. Kita akan pulang ke akhirat nanti dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau selama kita hidup di dunia ini banyak maksiatnya, banyak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih sedikit ibadahnya, lebih sedikit amal solehnya, maka kelak ketika kita pulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada yang akan kita terima adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita terima adalah balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, sengsara dan tentunya rasa sakit yang akan kita rasakan. Nauzubillahi min dzalik. Kita semua kalau di dunianya menyia-nyiakan waktu kita, maka neraka yang akan kita masuki. Kita akan dijerumuskan, kita akan ditendang, kita akan dihantamkan ke dalam panasnya api neraka. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak rugi menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Selain kita dapatkan manfaatnya, tentunya manfaat yang paling utama yaitu di akhirat nanti kita semua pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kegembiraan, dalam kebahagiaan, dan tentunya kita kembali ke asal kita, yaitu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa siap menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan tentunya kita istiqomah dalam beribadah, dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Rabbuna Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.